konten CODM ya, Call of Duty Mobile. Gue dari Zale Gaming ya, kenalin. Gue pengen bikin video pertama gue di konten CODM ini. Mungkin ada perubahan suatu saat nanti, yaitu karena mungkin dari sebagian kalian akan merekomendasikan permainan apa, itu terserah aja. Di sini gue pengen ngebuka konten, yaitu konten CODM ya, game sekarang yang gue mainin. Gue juga lumayan suka karena CODM ini adalah game yang bener-bener nggak pay to win gitu, cukup adil gamenya, cepet-cepet tantangan ya, itu semua karena skill, dan senjatanya pun bisa di-upgrade semua orang, nggak perlu beli dulu terus senjata lu bagus tuh, enggak, itu semua dibikin sendiri sama lu. Terus kalau karakter, ini juga karakter gue dapet karakter sekeren ini gitu. Banyak karakter keren yang cuman login, cuman jalanin misi lo bisa dapet. Itu kelebihan COD menurut gue. Dan gak usah banyak basa-basi, kita langsung ke multiplayer. Sebelum kita mulai gameplay, gue pengen ngejelasin dulu sedikit layout yang gue pakai. Di sini layout yang gue pakai adalah gue menggunakan Fennec ya, senjata Fennec SMG Gunsmith. Kita ngelihat biar detail. Barrelnya gue pakai YKM Integral Suppressor Light. Kenapa begitu? Karena biar nggak ada pemborosan di bagian muzzle, gagal untuk dipasangkan. Nah, karena kalau misalnya di sini kita hanya bisa memakai 5 batasan saja, karena kalau misalnya dipakai semua kan OP banget ya senjatanya. Jadi di sini kita hanya bisa memilih 5, dan di sini gue memilih barrel, stock, torque, laser, amunisi. Kenapa gue nggak pakai muzzle? Ya karena di barrel gue udah ada suppressornya. Suppressor ini termasuk di muzzle juga, cuman suppressor ini dapat meredam suara, jadinya gue nggak perlu repot-repot main Dead Silent. Gue udah punya suppressor, bener-bener senjata ini bisa dipakai buat bisa dipakai buat surprise kill. Barrelnya udah kita bahas ya, YKM Integral Suppressor Light. Di sini gue no stock, gue pakai stok biar bisa lihat movementnya. Kalau misalnya kita gunakan itu bakal jadi 103 tuh. Di situ bakal bagus banget movement kita ya. Nah, di sini gua coba perk di sini gue pakai Akimbo. Kenapa? Karena Akimbo ini dapat jadi senjata dual. Nih, di sini ada bacaannya. Senjata dual yang menembak secara bersamaan, cuma damage setiap senjata sedikit berkurang. Menurut gue sih no problem aja, karena bagus ya perk ini digunain sama kita, karena walaupun damage-nya berkurang tetap kan senjata dual ya. Misalnya 20-20 juga gak apa-apa gitu, tetap sakit gitu kan. Apalagi nih bener-bener fire rate-nya aja 111 ditambah lagi 2, itu jadi berapa gitu, jadi bener-bener 2 kali lipat ya. Di sini gue pakai lasernya AWC, laser taktikal. Kenapa gue pakai AWC? Karena movementnya nambah walaupun dikit itu lumayan. Movement ini buat lari-larian lo. Jadi kenapa gue pakai movement biar kencang? Karena ketika lo lagi barbar itu butuh banget yang namanya lari. Entah itu lo mau lari maju, entah itu mau lari mundur, pokoknya terserah lo mau gaya perang seperti apa, yang penting barbar. Kan ada saatnya ya seperti reload itu kan butuh backup dari temen juga, butuh perlindungan ya, nggak bisa kan perang sambil reload, pasti butuh perlindungan lah. Amunisi, di sini gue pakai ammunition extend make up yang berguna untuk menambahkan peluru yang awal 50 jadi 70. Customize kemonya gue pakai tiger aja, red tiger. Sebenarnya nggak penting, itu terserah selera kalian aja ya. Terus charmnya gue pakai tengkorak. Ini season kemarin yang keluar, yang dirilis sama Call of Duty.
Oke, stikernya gue pakai stiker rose aja di nomor 3 di bagian belakang senjata. Oke, udah. Terus kita langsung keluar aja ke gunsmith. Nggak usah ke gunsmith kan, udah ya. Kita ke pistol. Secondary weaponnya gue pakai pistol. Di sini sebenarnya ada pisau, kampak, pukulan baseball, launcher. Gue nggak terlalu suka ya pakai yang seperti ini. Sebenarnya melee juga OP sih di sini. Kayak pisau, kampak, baseball ini juga OP banget. Satu kali pukul aja itu bisa mati musuh sebenarnya. Gue kurang suka aja sih. Gue lebih suka pistol karena lebih ketertarikan nembak-nembakan sih gue, daripada mau jadi Assassin's Creed di COD. Gue lebih suka ini gunsmith aja langsung biar nggak penasaran. Barrel gue di sini pakai J358 long. Lasernya pakai OEC tactical. Trigger match grade trigger. Di sini nambahin fire rate. Laser di sini nambahin akurasi sama movement. Barrel ini nambahin akurasi, range, control, amunisi. Kenapa damage gue 102? Karena gue pakai stopping power reload. Kita lepas coba. Damage-nya berkurang banget, bisa dilihat tuh, anggap aja hijau-hijaunya nggak ada ya. Itu karena gue lepas. Itu cuman nambahin capacity doang kan. Movement 78, stopping reload gitu kita gunain biar damage-nya sangat sakit. Walaupun pelurunya 6 tapi damage sakit ya berguna sih menurut gue mah. Solder stock wood, oke, itu nambahin akurasi walaupun nurunin movement sedikit ya nggak apa-apa lah, tetap kencang kalau larinya. Oke, udah. Kenapa gue nggak pakai optik? Karena nggak terlalu penting ya bagi secondary weapon, karena nggak mungkin juga kita pakai secondary weapon ini buat jarak jauh. Kepake juga paling keadaan darurat aja sih, kayak lu lagi reload atau dikejar-kejar musuh atau gimana. Itu tergantung kalian aja pakainya di saat-saat seperti apa. Oke, udah. Aduh, kita masuk di room orang lagi. Langsung aja ke sini. Lanjutin layout lagi tadi. Gravity spike. Oke. Gravity spike operator skill gue pakai gravity spike. Di sini kegunaannya adalah ngedobrak musuh ya, supaya mati. Karena ketika kita reload kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita harus berpikir cepat ngegunain gravity spike ini. Jadi ketika musuh ngedeket, lu langsung lompat aja, lu tubruk biar mati tuh musuhnya. Jadi lu masih ada kesempatan hidup buat survive lagi gitu. Ini gue pakai trip mine aja. Trip mine ini berguna banget buat gue karena lu bisa taruh di sisi-sisi pintu, sisi-sisi jalan juga bisa. Berguna banget sih karena ya lu lagi lari-larian tiba-tiba lu dapet kill kan lumayan ya, nambahin poin kill. Ya ini semacam ranjau lah. Di sini gue pakai bomb smoke biasa aja, cuman gue camo warna biru. Oke, biasanya gue pakai juga bomb smoke ini buat lari ya, kayak lagi reload atau apa gitu, keadaan darurat yang harus lari, itu gue pakai bomb smoke. Di sini gue pakai perk flat jacket karena lari flat jacket ini kita bisa ngelihat ketika di in game nanti. Gue kalau misalnya nginjak bom ya, kayak misalnya gue dapat kena ini trip mine, kena granite, terus kena sticky granite, itu kita nggak bakal mati kalau misalnya kita pakai flat jacket ini. Damage dari granat tersebut akan terkurang 35%. Jadi santai aja. Jadi lari-larian pun mau barbar lari-lari ini juga kan movementnya 103 ya. Jadi kan larinya kencang banget. Nah jadi lu nggak usah takut walaupun sliding jump pun itu nggak bakal kebawa beban ya. Jadi lu tinggal lari-larian aja gitu. Nyari musuh, lu mau lari dari musuh, oke terserah lu model barbar kayak gimana pun. Itu tergantung selera masing-masing aja. Tapi gue saranin flat jacket karena ketika lu lagi lari-lari terus kena trapman musuh itu nggak bakal mati, lu masih bisa recover lagi. Recover itu semacam regen ya, jadi ngisi ulang darah gitu. Nah oke, flat jacket udah selesai.
kita ke perk yang hijau, ini tracker jejak kaki musuh terlihat selama 4 detik. Jadi ketika lu lagi survive gitu, nah terus lu ngelihat ada jejak kaki musuh merah-merah di jalanan, itu adalah jejak kaki musuh. Lu ikutin aja, nanti ketahuan musuhnya ada di mana. Biasanya ini tracker juga dipakai bagi player yang gak suka pakai headset. Kalau gue walaupun pakai headset tetap pakai tracker karena berguna banget tracker. Ketika kita ngedenger step di headset atau stepnya itu terlalu jauh, kita masih bisa ngejangkau musuh menggunakan tracker ini. Jadi dengan movement speed dari senjata Fennec tadi yang kencang juga movementnya, lu masih bisa ngejar musuh yang gunain misalnya LMG assault rifle yang movementnya rendah-rendah, itu masih bisa banget kekejar sama player Fennec. Oke, udah. Nah di sini perk warna birunya gue pakai Dead Silent. Kenapa gue pakai Dead Silent? Karena ketika lu lari-lari itu nggak bakal ngeluarin suara efek langkah kaki ya, itu terutama. Yang kedua adalah ketika lu mau bikin surprise kill ke musuh itu nggak bakal ketahuan. Jadi lu bisa main tembok, lu nungguin musuh, atau lu muter-muter nyari musuh, itu terserah aja gaya war lu seperti apa, gaya barbar lu seperti apa. Di sini gue saranin banget Dead Silent karena Fennec itu nggak bisa dibuat jarak jauh, jarak menengah pun kurang bisa. Jadi Fennec ini benar-benar senjata dekat seperti shotgun yang hanya bisa dipakai buat surprise kill. Jadi gue saranin banget Dead Silent biar lu nggak deketin musuh itu nggak bakal ngeluarin suara. Tiba-tiba langsung hello motherfucker, langsung mati pokoknya musuh. Gue saranin juga pakai giroskop ya, di pengaturan ada di bagian dasar. Oke udah, ini bagi yang nggak tahu nyalain giroskop yang gue maksud ada di dasar mode MP. Ini giroskopnya on. Kenapa gue nggak ketika aim? Kalau ketika aim mungkin bisa dipakai senjata-senjata yang berscope. Maksudnya senjata-senjata yang berscope ya yang pakai gegeran gitu, misalnya kayak assault rifle atau yang lain-lain gitu. Itu berguna banget buat kita nge-scope ketika aim. Kalau dual Fennec yang tanpa scope itu bagus banget pakai yang on aja, jadi biar dibawa lari-larian tetap masih bisa goyang-goyang gironya. Oke, nggak usah banyak basa-basi lagi, kita langsung coba aja di ranked match biar nggak kaku. Seperti biasa gaya dikit. Oke, kita mulai. Di sini sepertinya musuhnya cukup hebat ya. Oh, abomisi nih, gue suka. Maaf ya guys, kalau misalnya gue di in game ini suka diem, karena gue nggak bisa gameplay sambil ngobrol gitu. Kalau mode serius suka diem. Itu ada tracker tadi baru naik musuhnya. Oke, mati, keculik satu. Itu ada musuhnya satu lagi. Oke, keculik, dia bokong. Nice, kita menang di match pertama. Wah, kita masuk di room orang guys. Oke, kita ambil aja bomnya. 4 sama lagi, gila. Final ini, final round. Masuk terburu-buru. Shit man, backup yang bagus banget sih dari Excel. Udah kena damage tapi tuh tadi. Oke, ayo bisa. Oke, nice. Kalah kita. Misal gue lewat tadi tuh, entah di backup dia. Kalau by one menang kita tadi. Dia nggak bakal bisa menang karena ya itu kurangannya Fennec.
jarak menengah aja nggak bisa, lemah banget. Cuman kalau diajak duel itu ICR sama Fennec ya, kalau jarak dekat nggak bakal ngelawan tuh orang. Masuk di room orange. Oh kan kill 3 gitu. Iya lah kill 3, baru masuk udah mikir. Oke, sekian, terima kasih guys. Video gue mungkin segitu aja dulu ya buat pertama kalinya. Ya kalau misalnya kalian suka, di like, di subscribe, dan di share juga ke teman-teman kalian. Gue kalau misalnya kalian pengen video-video yang baru, komen aja di bawah. Mau tutorial apa, cara ngepush yang mode seperti apa, yang serius in game atau yang sambil ngobrol, terserah. Kalau gue main serius mungkin gue nggak bakal sambil ngobrol begini. Mungkin gue bikin video-video yang video-video yang biasa aja gitu, yang nggak usah pakai ngobrol, yang pakai musik-musik aja. Itu mungkin di situ. Oke guys, video gue sampai sini aja. Sekian, terima kasih telah menonton. See you next time.